Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susma Suso. Saya CGP Angkatan 7 dari SMKN 1 Pakom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tugas saya di modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual, di mana saya diminta untuk mempraktekkan segitiga restitusi pada murid saya di sekolah saya. Adapun tugas ini berupa dua kasus. Kasus yang pertama adalah kasus tentang keterlambatan siswa, dan kasus yang kedua adalah mengcopy paste pekerjaan atau tugas dari teman yang lainnya. Semoga dengan video ini bisa menginspirasi seluruh guru, terutama CGP lainnya, terutama dalam materi segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, Ibu tahu tidak alasan Ibu itu bisa dipanggil ke sini kenapa? Tidak tahu. Begini, Ibu. Tugas Ibu itu kemarin yang mengarang puisi itu, Nak, sama dengan punya ini kelas 2 BB. Kenapa bisa sama seperti itu? Sebenarnya saya betul punya ini. Ya, tidak apa-apa. Memang hal yang wajar, manusiawi, pernah melakukan kesalahan. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan, tapi pasti ada alasannya. Kenapa sampai mencontoh punya orang lain? Kenapa, Bu? Karena saya tidak belajar. Ya, kira-kira kalau mencontoh punya orang lain itu bagus tidak menurut Ibu? Tidak bagus, Bu, karena saya sudah melakukan penipuan. Bagus. Ibu pernah ingat tidak, masih ingat tidak ya, keyakinan kelas kita itu pernah kita buat di awal pembelajaran. Kira-kira keyakinan kelas kita yang bagaimana yang sudah Ibu langgar ketika mengcopy paste tugas orang lain? Keyakinan dalam hal kejujuran dan tanggung jawab, Bu. Bagus, Ibu masih ingat. Kira-kira penting tidak, Nak, nilai kejujuran dan tanggung jawab itu? Penting, Bu. Jujur agar kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Sedangkan tanggung jawab penting agar kita tahu terhadap kewajiban orang itu. Bagus. Ibu sudah tahu keyakinan kelas kita. Kira-kira langkah selanjutnya rencana Ibu itu agar tidak mengulang kejadian yang sama ke depan itu bagaimana? Saya akan belajar lebih giat lagi. Bagus. Misalnya apabila ada yang tidak dipahami. Bagus. Kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Mulai dari sekarang, Bu. Ya, Ibu itu saat ini, Nak, sudah bisa memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi sendiri dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang Ibu yakini insya Allah nanti ke depan Ibu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan hal ini Ibu yakin tidak akan terulang kembali. Bagaimana semangat untuk belajar, Ibu? Semangat, Bu. Menulis puisi semangat? Semangat. Bagus. Ibu ucapkan terima kasih, Nak. Ibu sudah mau hadir ke sini. Semoga Ibu nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sekarang itu masih jam istirahat, Ibu bisa melanjutkan untuk istirahat. Terima kasih ya, Ibu. Ya, Bu, sama-sama. Ya, silakan keluar. Assalamualaikum, nama saya Saiful. Tanggapan saya setelah berbicara dengan Bu Sus, saya merasa sangat senang. Saya merasa bahwa semua hal yang bisa diatasi dengan hal yang positif. Saya berusaha untuk lebih terbuka dan menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, Bu Sus.
Kesini dulu nak, kesini dulu. Fikri, kesini dulu. Fikri tahu tidak sekarang pukul berapa? Pukul 7 lewat 10 menit, Bu. Ya, kalau pukul untuk jam masuk untuk sekolah kita pukul berapa? Pukul 6.50. Saya sudah harus ada di sekolah. Benar. Kalau begitu, sekarang Fikri itu datang tepat waktu apa terlambat? Saya datang terlambat, Bu, ke sekolah. Sudah 20 menit, Bu. Bagus, sudah mengakui. Tidak apa-apa, Fik, ya. Karena setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Hal yang wajar melakukan kesalahan, ya. Karena kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Tapi pasti ada alasannya. Kira-kira alasan Fikri itu sampai terlambat hari ini kenapa? Saya tadi malam begadang, Bu, karena nungguin jam tayang sepak bola sampai pukul 3. Nah, Fikri jangan sampai lupa waktu meskipun suka nonton bola. Ya, kira-kira kalau Fikri terlambat begini, keyakinan kelas yang mana yang telah Fikri langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas untuk menghargai diri sendiri dan komitmen, Bu. Penting tidak nilai itu? Penting, Bu, karena dengan menghargai diri sendiri kita pun akan belajar menghargai orang lain. Kemudian dengan sebuah komitmen kita akan belajar bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Bagus. Kira-kira kalau Fikri sudah punya keyakinan seperti ini, langkah ke depan agar keyakinan ini tidak dilanggar lagi dan Fikri juga tidak terlambat lagi, rencana Fikri ke depan itu bagaimana? Apa? Fikri akan bangun lebih pagi, Bu, memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian belajar mengatur waktu juga. Untuk jam istirahat terutama di malam hari dan menyalakan alarm agar Fikri bisa tidur lebih awal tapi bisa bangun untuk menonton bola. Bagus. Jadi kebutuhan Fikri dalam hal kesenangan bisa Fikri penuhi, tetapi Fikri juga tidak melanggar kewajiban Fikri yang lain sehingga nilai keyakinan kelas bisa tetap Fikri jaga. Ya. Kira-kira kapan langkah ini akan mulai diterapkan? Hari ini, Bu, mulai hari ini Fikri akan menerapkannya. Bagus. Fikri sudah bisa punya keyakinan seperti itu dan rencana mulai dari hari ini. Berharap Fikri nanti ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fikri bisa melanjutkan untuk bisa masuk ke kelas saat ini karena pembelajaran sudah dimulai tentunya. Silakan Fikri Ya, Bu. diucapkan terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Mas Sarna. Perkenalkan, saya Fikri. Tanggapan saya telah berbicara dengan Ibu Sus. Saya merasa senang sebab saya merasa lebih bisa terbuka dan dihargai. Saya pun tahu terhadap kesalahan saya dan bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Kemudian saya bisa memulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga kesalahan saya tidak akan terulang kembali. Terima kasih, Bu Sus.